Sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Celia Alexandra yang sudah berada di posko pemenangan, nanti akan bergabung bersama kita Maria. Tapi kita hadirkan terlebih dahulu ini kabar mengenai calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Kalau kita lihat pemirsa, paslon nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah, Andika dan wakilnya Hendra Prihadi atau Hendi menggunakan hak pilih mereka di tempat yang sama. Usai mencoblos, Andika dan Hendra Prihadi tidak melakukan pemantauan secara khusus agar tidak mengganggu jalannya pemungutan suara yang sedang berlangsung. Walaupun kita mayoritas, artinya PD Perjuangan mayoritas, tapi kan juga persentasenya berapa dari seluruh jumlah penduduk. Kalau tidak salah persentasenya untuk 27%. 27%, kira-kira, lebih kurang ya. Nah, jadi itu situasinya. Jadi ya kita merasa sangat berterima kasih, walaupun tertinggal startnya di situ. Tapi secara perlahan kita berusaha maksimal sampai dengan ya akhirnya kita bisa kira-kira seimbang lah. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ahmad Lutfi tiba di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Rabu siang. Lutfi mengambil kertas suara dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taji Yasin. Untuk hasil penghitungan Pilgub Jawa Tengah 2024, Lutfi menyerahkan pilihan kepada masyarakat. Namun Lutfi optimistis dengan semua usaha yang telah dilakukan. Ini adalah tahapan inti yang semuanya masyarakat Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasinya di seluruh TPS yang kita lakukan. Tentu saya dengan Gus Yassin berharap masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan keinginan yang dia punyai, sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Biasa aja, biasa. Tahapan sudah kita lalui. Semuanya segala daya upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Tinggal masyarakat nanti yang akan menilai. Tapi optimis, Pak? Hidup baru optimis, nggak boleh nggak optimis. Iya, Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin unggul versi hitung cepat di Pilkada Jawa Tengah. Kami akan ajak Anda langsung bergabung ke posko pemenangan Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin. Sudah ada rekan kami, ada Celia di sana. Celia. Ya, Maria, Andro dan juga pemirsa saat ini memantau langsung di posko pemenangan Jalan DI Panjaitan nomor 81 Semarang, Jawa Tengah. Memang sejak versi hitung cepat yang tadi sudah ditampilkan beberapa stasiun televisi, salah satunya melalui TV One, kita lihatkan bersama ada 4 lembaga survei yang sudah merilis kurang lebih sekitar 58% yang didapati dari pasangan Ahmad Lutfi Taji Yasin. Tentu saja ini masih berdasarkan dengan proses hitung cepat. Saat ini di posko pemenangan para relawan sudah mulai berdatangan untuk nantinya sama-sama mungkin saja mendengarkan konferensi pers yang akan disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yakni Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin yang nanti akan disampaikan kurang lebih sekitar setelah maghrib. Sekitar pukul 6 nantinya akan disampaikan konferensi pers langsung dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pasangan nomor urut 2. Saat ini kami memantau pemirsa, memang tadi kami sempat mendapatkan informasi langsung yang disampaikan oleh tim pakar hukum dari Ahmad Lutfi Taji Yasin yang juga memantau beberapa TPS-TPS yang ada di Jawa Tengah. Memang dari tim pakar hukum ini mengatakan bahwa Ahmad Lutfi Taji Yasin ini unggul di beragam kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Namun ada 3 kabupaten yang memang tidak diungguli oleh pasangan nomor urut 2 ini, yakni untuk Semarang, kemudian Surakarta dan juga Magelang. Yang kita ketahui bersama ini Semarang adalah basis dari wakil calon gubernur dari pasangan nomor urut 1 yakni Hendi. Namun kami masih memantau datangnya pasangan nomor urut 2 yakni Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin, yang memang informasi yang kami dapatkan pemirsa
Gus Yassin ini tadi sudah meluncur menuju ke Jawa Tengah. Ini setelah menggunakan hak suaranya di Rembang. Karena kita ketahui bersama memang Gus Yassin ini baru pulang dari Mekah pada pagi hari tadi dan langsung menuju ke Rembang untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih di Rembang, dan juga kami masih menunggu datangnya Ahmad Lutfi nantinya datang di posko pembedakan untuk melakukan konferensi pers. Sementara demikian saya kembalikan ke studio Maria dan juga Andro. Baik, Shelly Alexandra mengabarkan langsung dari posko pemenangan Ahmad Lutfi Taja Yassin di Semarang, Jawa Tengah. Kita langsung ke Prof. Burhan melihat perang bintang yang tersaji di Jawa Tengah, sepertinya Andika Perkasa. Ini sama hasilnya kami tampilkan indikator dan juga LSI, Mas. Ya, seperti yang terlihat di gambar, selisihnya signifikan secara statistik karena margin of error-nya 1% plus minus. Artinya Hampir-hampir mirip ya hasilnya? mirip, ya. Artinya Ahmad Lutfi Gus Yassin secara meyakinkan mendapatkan perolehan jauh dari Andika. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Lutfi dan Gus Yassin itu unggul bahkan lebih lebar ketimbang prediksi survei-survei di awal November. Ya. Tetapi setelah Pak Jokowi turun gunung, kampanye di beberapa titik, ya, di Banyumas, di Tegal, di Grobogan, di Blora, di Klaten, di Solo, di Semarang, kemudian efek Jokowi punya dampak positif ya untuk melebarkan ya perbedaan elektabilitas antara Pak Lutfi dengan Pak Andika. Ini jadi, bukti nyata juga man versus mesin yang Anda sampaikan tadi. Itu yang saya tulis Man di sini ada Jokowi nih. Karena exit poll kan kita udah punya ya. Jadi sebenarnya saya atau Mas Aji itu sudah punya angka exit poll-nya pagi-pagi itu. Tapi kita kan punya semacam constraint ya, karena KPU melarang mengeluarkan data elektabilitas baik prediksi quick count apalagi exit poll sebelum jam 15.00. Jadi akhirnya kita hanya main spill kan, main kode-kodean. Nah, mesin di sini kan merujuk pada mesin partai PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan unggul di Jawa Tengah perolehan 27%. Sementara Pak Jokowi itu punya daya personal kuat di Jawa Tengah. Jadi basis Pak Jokowi itu paling kuat di Jawa Tengah. Ya, ini berbeda dengan misalnya di Jakarta, di mana approval Pak Jokowi waktu beliau menjadi presiden itu tidak setinggi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pernah 90% approval ratingnya. Di Jakarta itu rata-rata 50-60%. Nah, ini yang membedakan mengapa efek Pak Jokowi itu lebih terasa di Jawa Tengah ketimbang di tempat lain. Meskipun Pak Jokowi juga memberikan dukungan ya kepada Ridwan Kamil. Tetapi kan Pak Jokowi tidak kampanye buat Ridwan Kamil ya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa faktor man ya, itu lebih menentukan dalam konteks pilkada secara langsung. Dan ini pula yang menjelaskan meskipun Mas Pram hanya didukung oleh satu partai parlemen, itu bisa mengalahkan koalisi besar di belakang Ridwan Kamil. Itu kan ibarat David versus Goliath ya. Tetapi David ternyata bisa menunjukkan taringnya di Jakarta, di mana PD Perjuangan bukan partai pemenang. Kemudian dikeroyok sama semua partai yang berada di belakang Ridwan Kamil. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa mesin partai kalau ternyata tidak tidak mendapatkan calon gubernur, calon kepala daerah yang kuat, itu juga akan kelabakan dia. Maksud kami itu kenapa merahnya partai bisa redup gitu Mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu. Faktor endorsementnya besar kan sekali bukan, loh Mas ya. Dan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PD Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PD Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah. Tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 kemarin. Ya, Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran, itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan.
Jangan lupa, Ayah, 2004 putaran pertama, waktu itu Pak SBY menang di mana-mana. Di Jawa Tengah yang menang masih Ibu Mega. Jadi lagi-lagi kekuatan mesin partai itu menunjukkan kekuatannya pada saat itu. Tetapi belakangan tingkat kedekatan pemilih terhadap partai merosot. Jadi kurang lebih hanya 12% masyarakat yang dekat dengan partai, 88% masyarakat itu liar tuh, mengambang kemana-mana. Dia bisa pindah ke lain hati dengan mudah. Ini kedekatan partai dengan masyarakat dalam hal ini pemilihnya ini hanya berlaku untuk PDI dan juga Jokowi atau untuk partai lainnya juga? Umum, secara umum ya. Jadi secara umum partisan voters kita itu sangat kecil dan itu yang membuat orang bisa mudah pindah ke lain hati ya. Mas Haji. Iya, soal Jawa Tengah, saya setuju sama Mas Burhan ya. Faktor Jokowi efek ya. Kalau pasca sebelum ya, kalau kita lihat secara timeline ya, sebelum Pak Jokowi mundur atau selesai masa jabatan sebagai presiden, memang orang sudah membaca bahwa di Jawa Tengah Pak Jokowi mendukung pasangan Pak Lutfi ya. Tapi waktu itu masih dalam bentuk bayang-bayang ya, sebelum Pak Jokowi turun. Tapi pasca selesai Pak Jokowi, kita lihat ya, apalagi tren survei yang menunjukkan bahwa posisi kedua kandidat semakin ketat, Pak Jokowi kemudian mulai turun di beberapa titik yang kita lihat memang turunnya pun sangat terukur ya, sangat terhitung secara kalkulasi secara elektoral, turun di daerah-daerah battleground dan terbukti bahwa turunnya Pak Jokowi mampu mengubah dukungan ya. Dari mereka yang mungkin sebelumnya belum memilih, akhirnya memilih pasangan Pak Ahmad Lutfi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kalau kita hitung mesin PDIP ini di pilkada kali ini memang agak berbeda dengan pilkada 2013 ketika mengantar pasangan Pak Ganjar waktu itu memenangkan pilkada ya. Karena saat itu pilkadanya belum serentak ya. Sehingga PDIP waktu itu kita lihat sangat fokus, sangat masif melakukan kerja-kerja kampanye ya. Bahkan hampir semua petinggi partai turun ke Jawa Tengah. Bahkan termasuk Ibu Puan sendiri ya sebagai komando relawan atau tim pemenangan di Jawa Tengah. Sedangkan pemilu kali ini selain faktor tadi ada Pak Jokowi yang punya kekuatan endorsement yang bisa membongkar kantong-kantong PDIP. Saya juga melihat bahwa militansi ataupun soliditas dari mesin PDIP juga tidak seefektif pilkada di tahun 2013. Apakah ada pengaruh sosok yang diambil bukan, maksud kami bukan jenjang dari pemerintah, dari DPRD setempat, diambil dari luar wilayah tiba-tiba dimasukkan ke Jawa Tengah sehingga potensi itu kecil diraih oleh memang PDIP. secara waktu ini juga bukan waktu yang ideal bagi partai politik untuk mengusung seorang calon yang belum dikenal luas di satu daerah untuk maju berkontestasi dengan lawan yang dilihat dari survei memang sudah cukup powerful ya. Pak Lutfi sebelum masuknya Pak Andika memang rata-rata survei menunjukkan elektabilitasnya cukup besar sehingga memang waktu untuk mengejar juga sangat pendek ya. Apalagi tadi kita lihat secara popularitas masih jauh ya, dia harus mengejar popularitas, belum lagi dengan mesin politik yang belum efektif bekerja untuk bisa memaksimalkan dukungan minimal ya dari pemilih PDIP sendiri. Variabel wakilnya Mas Burhan mungkin? Untuk di Jawa Tengah? Untuk di Jawa Tengah? Iya, pertama untuk Pak Andika, pada dasarnya beliau memulai start yang sangat terlambat. Jadi beliau baru muncul di bulan Agustus pada saat dinominasikan oleh Ibu Mega. Dan kampanye pilkada serentak sekarang itu kan terlalu mepet. Jadi kalau misalnya startnya terlambat, apalagi orang baru gitu ya. Apalagi orang baru ya, itu tidak mudah. Tapi jangan lupa Pak Andika ini mendapatkan 41% lebih. Sementara kekuatan PD Perjuangan 27%. Artinya beliau punya punya kekuatan personal juga, apalagi mantan Panglima TNI ya. Jadi suara PD Perjuangan itu tidak seluruhnya bocor, solid, tetapi relatif gagal untuk mendapatkan dukungan di luar dari pangsa pasar PD Perjuangan. Karena tadi PD Perjuangan meskipun menang hanya dapat 27% di Jawa Tengah. Dan sendiri juga mengusung. Dan sendiri. Artinya wakil itu sebaiknya memang berasal dari partai lain atau berasal dari tradisi politik lain di luar dari kalangan nasionalis. Nah kebetulan dua-duanya ini kan berasal dari kantong politik yang sama, ya, kelompok nasionalis. Mas Hendy kader PD Perjuangan dari bawah, wali kota Semarang. Tetapi jangan lupa Jawa Tengah ini selain kandangnya Banteng adalah kandangnya kaum Nahdien. Nah ini yang tidak direpresentasikan oleh paket Andika
Hendi. Sementara Gus Yassin, beliau adalah putra dari almarhumullah Kiai Maimun Zubair, kemudian juga mantan wakil gubernur. Dengan approval rating juga cukup lumayan ya. Gimana? Dengan approval rating dari rating juga lumayan tinggi kan. Terpilih sebagai anggota DPD dengan suara terbanyak, itu diambil sama Lutfi. Jadi Pak Lutfi pintar, dia mencium bahwa kalangan Nahdien perlu representasi politik sebagai orang nomor 2. Dan di wilayah-wilayah, tadi data quick count, di wilayah-wilayah santri kemenangan Pak Lutfi jauh lebih telak. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor Pak Jokowi. Kontribusi Gus Yassin cukup besar dalam mengantarkan Pak Lutfi unggul dengan perolehan signifikan ya di atas Pak Andika. Oke, menarik untuk kita bahas juga beberapa daerah lainnya, Andro. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Pemimpin daerah terpilih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.